Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiqri Saputra dengan NIM 67006220111. Saya berasal dari kelas 4605. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal 05 soal pertama. Yang mana di sini kita akan membahas tentang operasi matematika, mengkonversi operasi matematika dari format infix to postfix. Nah, di sini kita terdapat dua metode. Yang pertama, metode untuk mengkonversi infix to postfix, format infix to postfix, dan yang kedua itu metode precedence untuk men-set priority dari simbol yang akan kita gunakan. Pertama, simbol plus dan minus. Di sini kenapa kita meletakkan satu? Karena plus dan minus merupakan simbol yang paling rendah. Dan selanjutnya ada kali dan bagi. Di sini kita meletakkan return 2 karena kali dan bagi merupakan simbol dengan level middle atau level menengah. Dan terakhir untuk simbol pangkat, di sini kita meretam 3 karena dia merupakan simbol paling tinggi. Di sini kenapa tidak terdapat break? Karena pada returnnya itu memiliki desain yang sama, jadi di sini kita tidak perlu menerapkan break. Nah, kenapa di sini ada return 1? Karena jika nantinya tidak ditemukan salah satu pun dari simbol ini, maka dia akan mereturn 1 atau tidak mereturn apa-apa. Baiklah, di sini untuk inputannya kita menggunakan scanner untuk menginput contoh masukan yang ada pada jurnal 05. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah perulangan, yang mana pada perulangan ini akan mencek satu persatu dari karakter yang akan kita inputkan. Tapi sebelumnya, di luar perulangan kita akan membuat sebuah while yang dimana di sini akan mencek jika seandainya pada start ditemukan tanda buka kurung, maka outputnya akan invalid. Kenapa? Karena begini, misalnya ditemukan pada input user ditemukan buka kurung tapi tidak diingin dengan tutup kurung. Salah contoh di dalamnya ada operasi matematika, maka outputnya akan invalid. Lalu dia akan mereturn dan dia akan mereturn jika sudah terdapat output yang invalid. Jadi dia tidak akan melakukan perulangan lagi. Nah, setelah itu di sini kita membuat outputnya dengan menggunakan string builder untuk meresult outputnya. Nah, di sini kita menggunakan if untuk mencek apakah ada karakter atau digit yang merupakan high priority. Contohnya di sini, jika pada inputan terdapat karakter ataupun digit salah 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu, maka dia akan langsung meresult ini sebagai sebuah output dan akan ditampilkan sebelum operator. Nah, selanjutnya di sini ada else if. Jika seandainya kita menemukan tanda buka kurung, misalnya dalam sebuah operator matematika kita menemukan pada tutup kurung pada operasi matematikanya, maka ini akan langsung dipush karakter tutup kurungnya akan langsung dipush ke dalam stack ya. Dan jika seandainya di sini juga kita menemukan penutup kurung dari buka kurung yang kita temukan di awal, contohnya seperti ini. Misalnya di dalam kita menemukan buka kurung, lalu menemukan tutup kurung, dan di dalamnya ada operasi matematika, maka ini akan dijadikan sebagai highest priority, akan dilaksanakan terlebih dahulu. Lalu hasilnya akan langsung di-result untuk dijadikan sebagai output. Nah, selanjutnya di sini jika seandainya kita menemukan input yang ternyata merupakan simbol aritmatika, kita akan membuat misalnya yang namanya itu priority sesuai dengan operator matematikanya. Jadi cara kerjanya, misalnya di sini sesuai dengan inputan. Misalnya kita menginput
operasi ini F dalam kurung F tambah G dikali H dikurang 1, maka setiap ditemukan simbol aritmatika yang levelnya lebih kecil, simbol itu akan di-push ke dalam stack, sedangkan simbol lebih besar levelnya akan di-pop. Jadi nanti outputnya, karena di sini posisi min itu merupakan low priority, karena dia merupakan simbol yang kecil, maka nanti untuk outputnya minnya akan berada di belakang, akan di-push ke dalam stack, sedangkan simbol yang lebih besar levelnya akan di-pop untuk dilanjutkan sebagai pengoperasian matematikanya. Setelah itu nanti jika seandainya ini semua sudah selesai dari perulangan dan ini semua sudah dicek dan ternyata setelah sampai ke simbol akhir yaitu min, maka dia akan merasuk semuanya dan akan menghasilkan output seperti ini. Terus seandainya misal kita input ini, maka dia akan menghasilkan output seperti ini sesuai dengan inisiasi yang kita buat pada metode yang ini, untuk mengkonversi dari infix to postfix. Nah jika seandainya misalnya di sini untuk inputannya sendiri terdapat pada input f-nya terdapat kurung tapi tidak terdapat penutup kurungnya, maka dia akan menghasilkan output invalid sesuai dengan yang kita buat di sini. Oke, mungkin sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.